Halo guys, balik lagi di Investing Journey. Ketemu lagi sama saya Brian. Kali ini kita mau balik lagi. Mungkin agak sedikit mundur ya dari kita punya perjalanan yang udah lompatnya cukup jauh ya. Ya lompatnya cukup jauh langsung bahas emiten-emiten ya. Tapi saya pikir baik juga ya kalau misalkan kita bahas sedikit mundur tentang pengenalan pasar modal pada kalian. Ya kalau kita ngomongin investasi, pasar modal dan segala macamnya pasti banyak yang harus kita keep up dan kita kejar ya. Tanpa membuang-buang waktu, kita langsung aja. Aku mau sharing dikit ya tentang tentang pasar modal. Apa sih itu ya? Judul video kali ini nggak jauh-jauh dari investasi saham ya. Jadi ada beberapa hal krusial nih yang harus kamu tahu dulu sebelum kalian memutuskan join nih ke investasi pasar modal atau investasi saham ya. Jadi apa sih itu saham dan apa aja kegunaan dan fungsinya ya? Kalau kita ngomong ya, saham ya udah pasti ya, saham itu sebagai bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan ya, itu berdasarkan pemahaman umum aja ya. Nah, tetapi kita lihat dari kegunaan dan fungsinya nih, ada beberapa fungsi dan kegunaan yang kita bisa dapatkan dari saham ini ya. Saham itu bisa dijadikan sebagai investasi dan pertumbuhan modal, bisa kita dapatkan juga pendapatan dividen, lalu juga di beberapa case-case tertentu ya. Nah, kalau kita bisa beli saham ya, saham tuh banyak ya, mulai dari seed, seed round, lalu ada A, B, C dan seterusnya. Tapi kita nggak bahas sedetail itu dulu ya. Kita fokus ke pasar modal aja dulu ya. Ya, lalu ada salah satunya lagi itu kontrol dan hak suara ya. Itu nanti ya lebih lanjut lagi. Nah, dan yang terakhir adalah diversifikasi portfolio. Nah, teman-teman ini kenapa penting ya? Kenapa penting sih diversifikasi portofolio? Nah, portofolio yang dimaksud ini bukan secara spesifik khusus kita bahas tentang portofolio saham kalian ya. Kita ngomong portofolio, ya bisa dibilang nih portofolio secara umum. Ya, secara umum tuh maksudnya gimana, Bro? Hmm, ya mungkin buat teman-teman, buat adik-adik ya, junior-junior saya yang mungkin belum punya kesempatan lebih ya untuk membangun portofolio kekayaan atau portofolio dalam kehidupannya dia. Mungkin masih bingung, tapi buat teman-teman atau adik-adik atau mungkin senior saya yang udah dapat kesempatan lebih dulu nih untuk membangun portofolio kekayaan kalian, wealth portfolio kalian, ya udah pasti tahu lah ya maksudnya. Portofolio tuh bisa aja dalam bentuk paper asset ya. Salah satunya ya paper asset juga tabungan ya, tabungan entah itu deposito ataupun aset-aset investasi ataupun instrumen investasi lain. Ya atau mungkin juga bisa ruko, rumah ya, kos-kosan ya, itu bisa juga dibagi ke dalam diversifikasi portofolio itu sendiri. Oke, tapi kita nggak mau jauh-jauh ngomongin itu ya, kita balik lagi kembali ke laptop. Ya, kita tadi ngomong nih ya, ada kata kerja, bukan kerja ya. Iya, benar juga kata kerja ya. Investasi ya dan pertumbuhan modal. Nah, teman-teman fungsinya itu salah satu fungsi saham adalah kita melakukan investasi dan mengharapkan adanya pertumbuhan modal dari yang kita investasikan itu ya. Ya saya rasa semua investor maunya untung ya. Coba teman-teman ketik di kolom komentar di bawah. Kalau kalian pikir ada investor yang maunya buntung ya, kayaknya nggak ada. Nah investor, jadi kita bahas lagi sih. Jadi investor tuh apa sih ya? Ini sekelompok orang apa ya? Dikategorikan sebagai investor itu kalau kalian entah itu bisa individu, bisa itu kelompok, ataupun mungkin perusahaan. Ya, perusahaan bisa mewakili juga ya individu atau sekelompok orang yang menginvestasikan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan ya yang lebih besar dari modal yang diinvestasikan. Jadi misalkan saya punya uang 100 juta misalkan. Nah, saya harapkan dengan saya beli saham dari perusahaan A, B, C gitu ya. Nah, itu harapannya mungkin di 4 tahun lagi atau mungkin 2 tahun lagi modal saya itu nggak 100 juta. Duit saya yang jadi modal 100 juta itu nggak cuma 100 juta gitu. Harapannya mungkin naik. Ya bukan mungkin sih, pengennya naik ya.
Ya mungkin kita pengen naiknya 40% mungkin ketinggian. 20% mungkin masih ketinggian. Nah, jadi takaran berapa persennya itu kita tahu dari mana gitu loh. Nah, tapi nggak usah khawatir. Kalian terus nonton video ini nanti saya kasih tahu caranya ya. Nah, jadi investor yang dalam hal ini juga bisa menjadi nasabah perantara pedagang efek. Ya, jadi salah satu investor yang dalam hal ini tuh maksudnya eh, nasabah-nasabah atau mungkin kamu-kamu ya depan sana yang mau ikutan, bukan ikutan ya, yang mau belajar lah ya. Karena kita di channel belajar investasi ya, namanya juga investing journey ya. Jadi perjalanan investasi itu dibangun ya, dijalani pelan-pelan. Nah, jadi yang mau belajar untuk melakukan diversifikasi portofolio kalian atau membangun portofolio kekayaan kalian ya. Nah, itu bisa jadi investor juga kalau beli saham ataupun instrumen investasi lainnya. Nah, kenapa berinvestasi pada saham? Nah, karena sebenarnya banyak ya instrumen investasi lain, bisa itu obligasi ya, reksadana, atau mungkin yang di market real ya, yang di real, sektor real. Bisa mungkin bisa punya hotel ya, punya kos-kosan ya, punya bisnis, mungkin dia beli 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 toko gitu. Atau enggak beli ruko terus dia buka toko, atau mungkin beli gedung besar terus dia bangun mall gitu. Ya itu juga investasi ya. Ya, tapi balik lagi ya, kenapa saya terutama mengajak teman-teman semua untuk berinvestasi pada saham ya. Yang pertama adalah potensi keuntungan jangka panjang yang tinggi. Ya, jadi kalau misalkan kita belinya saham yang tepat, oke, sorry. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu di poin yang pertama ini ya, potensi keuntungan jangka panjang yang tinggi. Kalau ya ada kalaunya, kalau kalian beli saham yang ataupun perusahaan yang tepat, nggak ngasal beli, nggak ngikut-ngikut orang ya. Jadi ada caranya ya. Nah, lalu ada juga kenapa berinvestasi pada saham. Ini juga disclaimer, kalau kita beli saham perusahaan yang tepat, itu bisa melawan tingkat inflasi kita ya. Ya tingkat inflasi kita stabil sih ya, di antara 5 sampai 7% ya, mungkin setahun ya. Ya, jadi kalau teman-teman punya aset nggak bisa balikin return 5 sampai 7% per tahun, ya berarti kalian kalah sama inflasi ya. Nah, ada juga saham tuh bisa menjadi sumber pendapatan pasif ya. Melalui apa sih bro? Ya melalui dividen ya. Nah dividen tuh apa? Dividen tuh pembagian keuntungan dari hasil pendapatan ya. Pendapatan bersih tentunya ya. Ya pendapatan kotor ada nggak ya? Ada juga ya. Bisa juga, bisa juga. Bisa juga. Dia bagi duit ya. Pokoknya perusahaan lagi rugi bisa bagi duit nggak? Ya kalau dia punya kasnya bisa ya. Tapi itu ada notasi khususnya. Nanti kita mungkin di video-video berikutnya kita bakal bahas. Ya, tapi di sini kita belum bahas ya. Nah, kalau berinvestasi pada saham ya itu bisa menjadi juga bagian dari kepemilikan dalam perusahaan. Ya kalau kalian modalnya cukup besar, ya kalian bisa beli ya saham-saham yang kalian inginkan, lalu menjadi eh, memiliki hak suara di dalamnya. Tapi itu kayaknya susah ya. Susah tuh, duitnya masih gede banget ya. Dan yang terakhir tuh ada likuiditas yang relatif tinggi. Nah, kalau 4 poin di atas ini ya, di atas yang tadi, mulai dari potensi keuntungan jangka panjang yang tinggi, melawan inflasi, sumber pendapatan pasif, kepemilikan perusahaan, lalu juga ada likuiditas yang relatif tinggi. Nah, di kelima poin ini semuanya ada disclaimer-nya ya teman-teman. Kalau kalian beli sahamnya bener ya. Jangan, oh ini saya nonton Brian nih di Investing Journey videonya. Beli aja saham, apa aja yang ada di market. Taunya beli sahamnya yang gak liquid, yang perusahaannya gak bagus, yang udah model listing ya. Ya itu jangan ya. Teman-teman kalau udah ikutan memutuskan untuk eh, mengambil langkah pertama untuk investasi saham, ya jangan kemana-mana ya. Tinggal klik link yang ada di bawah ini di description column below ya. Ya kalian bisa lihat ada link untuk ikutan komunitas Investing Journey. Nah di situ nanti kalian bisa banyak belajar ya,
belajar mengenal tentang investasi saham ataupun investasi di pasar modal Indonesia aja ya. Saya fokusnya di Indonesia aja. Nah, likuiditas yang relatif tinggi itu maksudnya gimana sih, Bro? Maksudnya gini, kalau misalkan ya teman-teman, kita bisa bilang relatif ya, berarti kan nggak selalu, tapi maunya begitu ya. Jadi misalkan kita punya investasi saham, mungkin di saham tertentu, misalnya saham A gitu. Kita punya misalkan berapa ya harga ruko rata-rata sekarang ya? Mungkin dari yang kecil kali ya, 2,8 ya, 2,8 M, 4 M, atau mungkin yang ruko-ruko besar, mungkin yang ke 8, 10 M gitu. Nah, di investasi di instrumen saham 8 sampai 10 M itu nggak gede-gede amat ya. Ya, tapi buat saya lumayan gede sih ya. Ya maksudnya gimana bro? Ya maksudnya gini, kalau misalnya kita banding-bandingin ya, investasi kita udah punya duit misalnya 10 M. 10 M dalam bentuk saham sama 10 M dalam bentuk mungkin rumah, ruko atau kos-kosan gitu. Mungkin ya. Ya kita gabung aja mungkin karena itu sektor properti ya yang mungkin harganya bisa lebih stabil ya dan membawakan revenue ke setiap setiap bulan atau setiap tahun ya. Coba deh dijual deh. Lebih cepat mana hasilnya? Kalau misalkan kita sama-sama punya sama-sama yang laku gitu ya di daerah yang hot gitu. Misal kalau di saham saya mau jual hari ini, kalau memang dia sahamnya bagus, liquid, ya bisa langsung harinya juga. Terus tinggal tunggu 2 hari settlement, duitnya udah cair ya teman-teman bisa pakai. Tapi kalau misalkan aset lain gitu, bisa nggak? Ya kayaknya yang sejenis-sejenis doang ya, kayak misalnya kayak reksadana, obligasi ya, mungkin kripto ya, itu mungkin bisa. Tapi kalau rumah kayaknya 2 hari, aku belum pernah sih. Ya, saya belum pernah. Tapi mungkin kalau di lokasi yang hype, lagi banyak peminatnya mungkin bisa ya. Kita lanjut. Oke, nih resiko dan manfaatnya. Nah, sebelum kita ngomongin ya manfaat, saya mau disclaimer, kalian dengerin baik-baik deh. Kalau kita berinvestasi di pasar modal, tentu itu ada resikonya ya. Resikonya apa sih bro? Capital loss yang pertama. Capital loss tuh maksudnya, misalkan kita investasi di angka 10 M juga atau misalnya 100 juta deh, biar nggak usah ketinggian ya, kejauhan ya. 100 juta di satu emiten. Ada kemungkinannya nggak tuh duit hilang? Ada. Hilangnya seberapa banyak bro? Hilang sebagian, sebagian kecil, sebagian besar. Ini semuanya bisa, bisa hilang. Bisa balik lagi nggak kalau hilang duitnya? Nah ini dulu. Hilangnya kalau berdasarkan kerugian ya, nggak bisa balik bro. Lu cari lagi dari emiten lain ya. Kamu cari lagi dari emiten lain biar bisa naik lagi gitu. Nah, terus tidak mendapatkan dividen ya. Buat teman-teman biar asal tahu, nggak semua saham di Bursa Efek Indonesia itu bakal bagiin dividen tiap tahun atau tiap bulan atau setahun berapa kali gitu. Nggak semua ya. Ada juga yang belum pernah bagiin. Tapi biasanya nggak bagiin, dipilih itu kalau dia bisa memberikan capital gain yang tinggi, yang cukup ataupun melebihi tingkat inflasi di setiap tahunnya. Lalu ada juga risiko likuidasi ya. Likuidasi itu yaitu kalau misalkan sahamnya delisting ya. Atau risiko likuiditas juga ada juga ya. Ada likuidasi, ada likuiditas ya. Nah, salah satunya mungkin aku lupa tulis nih di sini. Likuiditas tuh kalau misalkan kalian kayak tadi misalnya 10 M gitu. Waktu beli bisa gampang 10 M. Waktu jualnya wah nggak bisa bro langsung 10 M ya mungkin harus dicicil lah beberapa hari ya. Itu bisa juga terjadi. Nah, makanya teman-teman jangan karena gagal sekali atau gagal 2 kali terus kapok terus nggak mau belajar ya. Yang biasanya tuh nggak mau belajar dulu terus kapok itu salah ya. Jangan kayak gitu ya. Nah, yang terakhir ya resiko delisting ya. Resiko delisting tuh maksudnya emitennya bilang, "Oke deh, saya udah nggak investasi apa perusahaan saya mau jadi perusahaan tertutup, udah nggak mau jadi perusahaan terbuka lagi." Ya. Biasanya sih wajib wajib TO ya. TO tuh tender offer ya. Dibeli lagi deh. Biasanya tuh rata-rata harga rata-rata dalam 3 bulan, nah 3 bulan terakhir yang dirata-ratain bisa harganya segitu ya. Tapi bisa juga harganya premium ya. Misalkan waktu lagi rata-rata 3 bulan terakhir di angka 8.000 misalkan. Ya udah deh biar biar dimuluskan jalannya saya beli 10.000 per lembar sahamnya. Lo orang kasih semua ya. Nah bisa itu MTO ya. MTO itu apa ya? Mandatory ya kalau nggak salah. Mandatory tender offer. Nah baru kita ngomong nih ya manfaat mendapatkan potensi capital gain. Potensi capital gain ya seperti tadi ya. Misalkan saya beli di harga 1.000 rupiah.
dia jadi 1.100, ya berarti saya dapat 10%. Teman-teman ada nggak instrumen investasi lain yang setahun balikin 10% selain saham? Ada beberapa ya. Mungkin kalau properti juga mungkin ada kalau kalau baru dibangun ya. Reksadana bisa, obligasi tertentu aja sih. Obligasi korporasi mungkin 9%, 7% ya. Mungkin ada. Oke, lanjut ya. Mendapatkan dividen saham. Oke, mendapatkan dividen saham tuh itu manfaatnya ya. Misalkan kalian mau cari passive income. Siapa yang nonton video ini karena pengen belajar tentang passive income? Ya, tulis di kolom komentar biar rame dikit lah. Yang terakhir likuiditas ya, manfaatnya itu yang tadi saya cerita di slide sebelumnya ya. Misalkan saya mau jual hari ini, kalau memang di saham yang bagus, yang bener, 10M pun juga bisa ditelan market ya, bisa diserap juga, langsung cepet balik duitnya. Lalu ada potensi keuntungan yang tinggi ya. Kalau di benak kalian misalkan kalian udah deposito duit ya, harapannya berapa sih setahun? 4%. Obligasi ya mungkin di atasnya deposito dikit, 6%, 7%, 8% ya. Ya obligasi korporasi ya mungkin di atas 9% ya. 8%, 9%-an. Reksadana ada yang 100% dalam setahun, 50% ada. Kita nggak usah ngomongin kripto nih. Ya maksudnya nggak semua kripto juga bisa kan. Maksudnya gimana ya? Bukan gitu aja ya. Tapi maksudnya resikonya ya. Resikonya kalau kita kalau kita investasi di kripto ya, atau mungkin kita trade di kripto, ya investasinya mungkin nggak semua orang bisa bisa adjust, ataupun nggak semua orang bisa mengakomodir ya. Kalau di saham ya setidaknya kan kita bisa bisa pantau lebih dekat lah, dan resikonya lebih terukur. Kenapa ngomongin resiko ya, ya menghindari rupul-rupul itulah ya. Tapi bisa juga ya. Ya tapi ada beberapa saham ya karena kita lihat eh, bisnis di sektor realnya itu memang menjanjikan ya, memberikan perkembangan yang sesuai dengan milestone perusahaan ya, forecastnya. Itu ada loh saham-saham yang bisa 700, 800% ya, 1000% ya. Ada juga ya. Ini kalau misalnya 1 juta, 1000% berapa tuh? Teman-teman tulis ya di bawah situ. Kita bahas ya tentang mekanisme transaksi efek bersifat ekuitas ya. Ini wajib kalian tahu ya. Jadi kita punya bursa efek ya. Bursa itu dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Nah, semuanya itu kalau dalam proses perdagangan kita tidak terlepas dari yang namanya KPI dan KSEI. KPI dan KSEI itu apa sih? KPI dan KSEI itu, KPI itu Clearing Penjaminan Efek Indonesia, sama KSEI itu Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, teman-teman, fungsinya beda tapi tidak bisa dan tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lainnya. Clearing penjamin itu dia fungsinya sebagai memastikan nih, kalau teman-teman lihat ya, ini ada investor beli, ada investor jual ya. Yang anggota bursa ini sekuritas ya. Nah, ada investor jual, investor beli, input ordernya di aplikasi sekuritas ya, entah itu dari desktop, mobile ya. Nah, itu dijamin nih sama KPI dan KSEI. Jadi kalau misalkan angkanya dalam bursa itu apa ya, bisa dibilang dalam sistem perdagangan bursa ini, JATS itu apa ya? Jakarta Automatic Trading System ya. Itu fungsinya buat nampilin data, ya kasih data feed dan juga feedback ya. Nah, anggota bursa masukin entry nih ya, satu pasang jual, satu inputnya beli ya. Saat harganya itu match ya, ada proses penyelesaiannya ya. Waktu perdagangan tuh saat angka lot bid offer itu match. Itu di perdagangan. Nah, proses penyelesaiannya itu di T+2 teman-teman. T+2 itu ada duit masuk ya. Ini kan beli nih, yang ini. Dikasih duit, yang satu dia jual, berarti dia kasih barang ya. Efek tuh barangnya itu sahamnya. Nah, jadi sistem penjaminan ya, apa ya tadi, clearing penjamin itu dia mastiin duitnya ada. Nah, ini kustodian central effect mastiin ini barang atau ini saham beneran ada nih, orangnya nggak scam ya. Duh, ada nggak ya saham yang scam ya? Ya, kita lanjut ya. Nah, lalu gimana caranya untuk bisa ikutan jadi investor ya? Teman-teman wajib cari komunitas dan sekuritas yang tepat. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru-baru belajar nih, baru-baru pengen tahu, baru-baru cari informasi. Kalau kalian bingung, kalian nggak yakin sama influencer, sama akun-akun sosmed di luar sana yang bilang ini, beli saham itu, daftar di sini, daftar di situ. Jangan khawatir ya. Teman-teman jangan khawatir, tapi jangan langsung ikutan juga ya. Kalian cari ya, kalian cari di kota kalian yang namanya
IDX ya. Kalian cari di idx.co.id ya. Nih coba kita cari di sini ya. Kalian cari idx.co.id di sini ya. Nah, ini website resminya eh, Indonesia Stock Exchange ya. Bursa Efek ya, Bursa Efek Indonesia. Kalian cari di sini ya. Lalu kalian bisa cari lokasi ya. Kalian cari di sini ya. Kalian cari ada nggak di kota kalian. Nah, kalian datengin tempatnya. Atau kalian DM aja Instagramnya nih. Instagram nih. Papua ada nggak nih? Gue cari nih. Oh, ini ada, nggak usah jauh-jauh nih. Kalian yang ada di Papua, jangan dengerin saya ya. Kalian cari aja di sini telepon ya. Telepon kalau misalnya kalian jauh ya 0967 ya di nomornya ini. Tuh, kalian email ya kalau kalian boomers. Atau kalian DM aja Instagramnya nih idx_papua. Kalian tanya Mas Arin atau enggak tim admin ya. Ya jangan tim admin lah ya. Mas Arin minta maaf ya. Ya kalian tanya saya mau tanya-tanya nih, saya mau belajar eh mau belajar tentang pasar modal ya. Kemana nih? Atau kalau misalnya kalian terlalu jauh ya, nggak tahu ya di kantor IDX Papua nih ada yang Zoom nggak ya? Harusnya sih ada ya. Tinggal minta jadwalnya aja mungkin teman-teman nanti kalau misalkan kalian di Papua ya mungkin di Nabire, di Wamena ya kan nggak mungkin ikutin SPM, bela-belain SPM terus datang ya ke, ke Jayapura Jawa Amat ya. Pakai Zoom aja lah ya. Oke, tanya tim admin saya mau ikut SPM, ada nggak ya yang online? Yang offline ada juga nggak? Ada. Tanyain aja langsung ya. Jadi kalau belum percaya atau apa ya tanyain ya. Terutama teman-teman kalian yang di kota Japraks ya. Ya tanyain aja, ikut ya. Kenapa ya? Karena kita harus jalan juga ya dengan banyaknya pemekaran provinsi ya. Dan salah satu fokusnya di Provinsi Papua itu sebagai ibu kota bisnis ya. Bisnis, kesehatan, ya anak-anak Japraks ya. Anak kompleks semua. Belajar sudah mendingan daripada kalian pakai buat slot ya atau kalian pakai untuk apalagi investasi bodong ya. Jangan, sudah stop itu semua. Saya sepertinya habis ini. Oh belum, masih ada 3 poin lagi. Nah 3 poin lagi. Oke. Nah buka ya setelah dapat komunitas dan sekuritas yang tepat ya. Setelah hubungi BI kalau misalnya kalian ragu ya. Banyak sih sekuritas di luar sana. Tapi ya cari yang cocok sama kalian. Saya nggak bilang bagus jelek ya, itu preferensi dari kalian semua. Cari yang cocok, misal gaya tradingnya, atau suka tampilannya, atau mungkin suka fitur-fiturnya, terserah ya, terserah, terserah kalian. Setelah dapat komunitas ya, komunitasnya yang paling pertama wajib kalian tahu ya, carilah komunitas dari Bursa Efek Indonesia, dari IDX itu. Lalu buka rekening efek ya, setelah ikut SPM ya, setelah ikut SPM biasanya tuh dapet tuh ya kesempatan buka rekening efek ya, tergantung partneran lagi dengan siapa biasanya itu dapat kesempatan buka rekening saham ya. Buka rekening saham mulai dari berapa ya setoran awalnya? Mungkin 100.000 juga udah bisa kali ya sekarang ya. 100.000 udah boleh ya. 100.000 udah dapat buka rekening sahamnya. Tapi kayaknya kalau 100.000 terbatas ya beli beli sahamnya ya. Tapi pasti biasanya nagih ya teman-teman. Nagih. Jangan. Jangan, ampun. Ya lanjut. Tentukan profil investasi dan resiko kalian ya teman-teman. Setelah buka ya jangan langsung beli ya, jangan langsung beli. Tentuin dulu profil investasi dan profil resiko kalian seperti apa. Apakah kalian setelah belajar dari SPM sudah terbuka pemikirannya, oh saya harus belinya yang ini, sahamnya saya maunya yang ini, bener enggak ya? Nah itu bisa kalian diskusikan di komunitas ataupun sama AO dari sekuritas yang kalian pilih ya. Lalu setelah dapat profil investasi, profil resiko kalian ya, apakah itu biasanya sih itu tergantung ya dari demografi kalian. Apakah masih pelajar, apakah baru bekerja, apakah sudah lama bekerja, berkeluarga atau tidak. Lansia mungkin ya mau all in jangan. Di situ setelah dapat profil resiko dan profil investasi, nah baru deh mulai cari saham yang baik. Dan ingat, jangan FOMO ya. Jangan FOMO tuh apa? Fear of missing out tuh. Saya lihat orang ini pamer cuan dapat 100% di saham ini dalam 3 bulan. Oh, saya juga mau beli. Jangan ya, jangan langsung beli. Pelajari dulu, diskusikan dulu ya, dapat hasilnya benar karena gini ya teman-teman. Kalian sedang
eh, sedang bukan bermain ya. Kita jangan bilang investasi sebagai kegiatan bermain ya. Ketika kalian dipermainkan oleh market, nangis di pojokan. Kalian sedang bersinggungan langsung dengan kekayaan ya, kekayaan uang yang kalian kumpulkan ya. Eh, Salah satunya juga berpengaruh loh sama masa depan kalian. Jadi jangan sembarangan. Oh, karena saya ikutin kata si Brian nih, duit saya 280 juta nyangkut, parah nih Brian nih. Kampret. Jangan, makanya jangan ikutin saya kalau kalian nggak benar-benar tahu ya. Nah, itu jangan FOMO ya. Jangan FOMO, nanti sedih, nangis deh. Nah, oke oke. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Ya, itu sedikit pengantar tentang pasar modal, saham fungsinya apa ya. Bisa kasih kalian keuntungan, tapi juga bisa kasih kalian kebuntungan ya kalau nggak hati-hati. Saya juga mau undang kalian, teman-teman semua yang nonton di video ini, terutama buat kalian yang anak-anak Jayapura. Di bawah sini di kolom deskripsi itu ada link untuk ikutan dan join di komunitas saham Investing Journey. Nah, saya di sini sebagai salah satu AO dari Sekuritas Heran Putih Rai ya. Kalian bisa ikutan join. Nanti siapa tahu saya ikutan SPM lagi, izin ya dari tim IDX Papua ya. Kalau misalnya ada slot boleh undang ya. Oke, kalian bisa join ya, bisa daftar lewat link. Nanti kalau misalkan kalian udah buka daftar, jangan lupa ya kode salesnya, kode AO-nya, account officer-nya itu BT ya, Bravo Tango ya. Jadi jangan bete, jangan bete di duit asli ya, jangan jangan bete masalah keuangan kalian, bete bareng-bareng aja, bareng-bareng terus ya, bete bareng-bareng terus. Bersama Investing Journey dalam memulai dan menjalani perjalanan investasi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Investing Journey ID.